Salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Kinerja, perkenalkan nama saya Marianus Laya, mahasiswa PPG tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Negeri Makassar dengan NIM 259012495162. Pada hari ini Kamis 11 September saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan bukti lapor diri saya. Demikian perkenalan diri saya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, luar biasa, dahsyat. Baik, terima kasih. Sebelum memulai aktivitas kita, belajar kita, ada baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Oke, silakan Yogi. Baik teman-teman, saya ajak untuk berdiri semua. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami kembali berterima kasih atas kami Tuhan. Kami telah melakukan proses belajar dari tadi dan kami akan melakukannya lagi. Ya Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mulai proses belajar mengajar kami lagi. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan agar proses belajar mengajar kami ini dapat selesai dengan baik. Inilah doa yang singkat ini kami sempurnakan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat manusia kami. Oke, silakan dulu. April Bundar Mangaya. Asnita Halawa. Hadir Pak. Cinta Sastra Halawa. Hadir Pak. Cindy Yolanda Bulele. Hadir Pak. Emmanuel Simanjuntak. Hadir Pak. Republik Pemuda Indonesia, untuk negara masa yang akan datang, kewajiban mula jadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, ini apa namanya Bu? Bukan. Berarti kalau di ini berarti sudah lengkap. Tas. Ini posisinya ada tertulis nggak? Ada tulisannya nggak di sini? Tidak. Berarti ini dianggap kertas Kosong. Kalau saya lihat ini dianggap kertas kosong. Kemudian kertas kosong ini coba diperhatikan. Sebenarnya kertas kosong ini bersih dan putih dan tidak ada nodanya. Artinya tidak ada sama sekali coretan ataupun tulisan di sini. Jadi kertas kosong ini anggaplah kehidupan kalian, hidup kalian. Artinya kadang-kadang kertas kosong ini mungkin kita bingung bagaimana kita memulainya. Andaikan kita menggambarnya, tentu kan? Jadi di dalam kertas kosong inilah di sini bisa kita menuangkan semua apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita. Jadi seperti biasanya, kalau bisa seperti setiap harinya, mulai hari baru, coba buka lembaran baru seperti kertas kosong tadi. Artinya dengan adanya kertas kosong, hidup yang baru, maka kita isi dengan karya-karya baru. Siapa kira-kira yang pernah buat kopi di sini? Atau teh manis, latte manis? Saya Pak. Saya. Oh ya. Untuk membuat teh manis itu seperti apa kira-kira dulu? Saya
persiapan alat dan bahan. Tidak mungkin langsung jadi kan? Iya, Pak. Berarti harus ada bahannya. Berarti di dalam membuat teh manis itu ada tahap-tahapannya kan? Ada, Pak. Tidak langsung jadi teh manis, harus ada tahapannya. Oke, selanjutnya coba siapa salah satu anak didik kami yang bisa memperagakan dan ada salah satu yang membuat instruksi nanti ya. Instruksi nanti tergantung perintah dari siapa yang nanti yang membuat instruksinya. Oke, siapa yang kira-kira dulu? Saya, Pak. Nah, nanti saya minta untuk menggambar sesuatu di depan ya. Oke, siapa yang nanti yang menggambarnya atau yang oke, silakan Septi. Oke, coba diperhatikan ya ya. Septi ini kita anggaplah dia tutup mata. Jadi nanti posisi Septi ini tolong ditutup matanya. Jadi jangan dibuka matanya ya. Jadi ikuti instruksi apa yang digambarkan nanti yang diperintahkan oleh si Noel. Oke, silakan Noel. Apa aja pun yang diperintahkan ke dia, maka nanti dia akan menggambarkan. Tarik ke bawah. Berhenti. Tarik ke kanan. Terus berhenti. Tarik ke atas. Ke kiri. Terus berhenti. Siap. Oke, coba dibuka matanya Siti. Oke, silakan duduk. Oke, anak-anak, jadi dari ilustrasi tadi itu ada nggak tahapan yang kita lakukan? Ada, Pak. Ada instruksi kan? Ada, Pak. Sehingga dia membentuk ini gambar apa kira-kira di depan ini? Segi empat. Persegi panjang. Ini namanya Persegi. Persegi. Oke. Artinya ada dua tadi ilustrasi yang kita buat tadi, ada cara membuat kopi dan untuk menggambar. Artinya ada tahapan atau langkah-langkah yang kita ikuti yang secara terstruktur. Siapa yang masih ingat mata pelajaran kita sebelumnya dulu? Saya, Pak. Oke, apa dulu? Materi minggu lalu yaitu berpikir komputasional. Dalam berpikir komputasional ini ada 4 pilar yaitu abstraksi, dekomposisi, pola, dan algoritma. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Oke, berpikir komputasional. Kira-kira siapa yang masih ingat maksud daripada berpikir komputasional? Saya, Pak. Oke, boleh. Berpikir komputasional ini Pak, adalah proses untuk menyelesaikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat secara efektif dikerjakan oleh manusia maupun mesin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi sama itu. Oke, selanjutnya tadi ada dikatakan ada 4 pilar utama tadi ya. Tadi ada dekomposisi, pola, dan abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi ada yang masih ingat nggak maksud dari dekomposisi? Yang paham? Ada, Pak. Oke, silakan Bung. Jadi arti dari dekomposisinya adalah dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien secara optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Nah, jadi di sini kita sudah tahu bahwa ketika kita mempunyai masalah atau problem tentang nilai atau data, di situ kita menggunakan komputer sebagai alat bantu sehingga bisa terselesai dengan cepat dan efisien. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mendefinisikan algoritma sebagai urutan langkah-langkah yang jelas, struktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian
membuat algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah tertentu, misalnya mengumpulkan benda, mencari sesuatu dengan langkah-langkah yang logis dan efisien. Kemudian mengevaluasi keefektifan dan kelengkapan algoritma yang dibuat oleh sendiri atau orang lain. Jadi, algoritma, definisi daripada algoritma yaitu serangkaian langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Serangkaian langkah seperti yang anak didik kami, siapa yang maju tadi ke depan, tadi kan sudah kita buat ilustrasi di mana setiap langkah, setiap kegiatan ataupun masalah dalam menyelesaikan suatu masalah pasti ada tahapannya. Seperti yang kita gambarkan tadi, yaitu membuat persegi ya, untuk persegi. Jadi ada instruksi bagaimana membentuk suatu persegi, sehingga yang melakukannya sebagai aktivitasnya dapat melaksanakannya di depan. Lanjut, karakteristik algoritma. Siapa yang baca dari ini untuk halaman 1 dulu? Terbaca nggak di sini? Jelas ya. Oke. Jadi karakteristik, jadi ada karakteristiknya atau ada ciri khasnya algoritma ya. Baca, bisa terbaca. Oke, yang nomor 1 coba dulu. Input memiliki 0 atau lebih masukannya, yaitu data awal. Oke, input. Berarti input artinya masukan. Ya kan? Input artinya pemasukan, kemudian itu diartikan sebagai langkah awal. Kemudian lanjut lagi dulu. Output menghasilkan setidaknya satu keluaran atau hasil akhir. Hasil akhir artinya output. Ada awal dan ada akhir. Kemudian apa lagi bisa ketiganya? Apa? Artinya jelas atau clarity. Setiap langkah harus jelas dan tidak ambigu. Artinya tidak ambigu itu harus jelas. Pada saat anak didik kami tadi membuat instruksi tadi, membuat persegi, itu harus jelas, ya kan? Bayangkan kalau tidak jelas tadi instruksi yang kamu berikan, maka bisa saja harapanmu tadi membuat persegi panjang, maka bisa jadi dia buat persegi segitiga ataupun bentuk yang lain. Apabila instruksi yang diberikan itu tidak tepat atau ambigu. Kemudian apa lagi selanjutnya dulu? Terbatas. Oke, contoh kasus 1. Mungkin pernah ada didik kami membuat nasi goreng yang enak kan? Membuat nasi goreng yang enak ada algoritma sederhananya. Seperti inilah kita membuat algoritma atau langkah-langkah seperti yang tadi. Tadi ada disinggung mengenai kopi tadi kan? Kopi manis. Ada langkah yang harus kita tempuh supaya algoritma itu sesuai dengan karakteristiknya dan algoritmanya jelas dan tidak ambigu. Yang pertama, mungkin kalau yang sudah sering membuat nasi goreng sudah agak familiar, sudah jelas ya cara membuat ini. Langkah-langkah yang pertama kita mulai apa lagi sih? Tulis siapkan bahan nasi. Menyiapkan bahan nasi, Minyak, Oke, berarti kita siapkan bahan seperti nasi, telur, bumbu ataupun minyak. Kemudian kita panaskan wajan, artinya walinya, ya kan? Kita tempat atau minyak. Kemudian tuangkan minyak ke dalam wajan. Masukkan bumbu, tumis hingga harum. Pecahkan telurnya, ya kan? Kemudian masukkan nasi ke dalam wajan, aduk rata. Kemudian apa lagi nomor 9-nya? Tambahkan kecap atau garam sesuai selera. Aduk kembali hingga Campur rata.
disajikan. Itu berarti berbagai banyak langkah yang harus ditempuh supaya bisa menjadi nasi goreng yang enak. Nah, itu langkah-langkahnya atau resepnya. Kebaca nggak tidak? Kebaca. Oke, contoh kasus 2, algoritma mencari bilangan terbesar dalam daftar. Jadi, daftar nilainya, mari kita cari bilangan terbesar dalam daftar. Daftarnya ada 7, 2, 9, 1, dan 5. 1 dan 5. Oke. Kemudian dari baris pertama atau kolom pertama itu yang terbesar adalah angka 9. yang pertama 7. 7. Itu kita inisialisasi atau kita anggap angka pertama itu angka terbesar, angka 7 kan. Setelah itu mari kita buat perbandingannya dari angka sebelahnya, di mana 2 bandingkan 2 dengan 7, artinya berarti lebih besar. Jadi berarti lebih besar 7 kan? Jadi tidak ada perubahan. Kita lanjutkan lagi selanjutnya. Kita bandingkan dengan yang ini. 9 dengan 7. Berarti 9-nya lebih besar. Sehingga ada perubahan. Ya kan? Ada perubahan. Kemudian 1 ke 9. Karena tadi sudah ditemukan tadi yang terbesar adalah 9, maka kita lanjutkan ke 1 ke 9. Berarti lebih besar. 9-nya lebih besar. Berarti tidak ada perubahan. Berarti yang 9 tetap yang besar. Seperti kelompok biasanya yang kita bentuk. Baik, ini ada tugas kelompok, artinya kita mengerjakan di sini ya. Jadi coba diperhatikan dulu studi kasusnya atau masalahnya yang kita pecahkan di sini. Untuk kelompok 1 dan 2 ini soal yang harus kita kerjakan atau masalah yang kita kerjakan secara algoritma. Jadi kita selesaikan secara algoritma. Artinya di situ bisa kebaca nggak untuk kelompok 1 dan 2? Bisa. Untuk kelompok 1 dan 2 coba salah satu aja siapa yang baca dulu? Saya. Kamu berada di perpustakaan sekolah dan ingin meminjam buku informatika. Kamu sudah memiliki kartu anggota perpustakaan yang aktif warna di algoritma. Data algoritma yang berisi urutan langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Mulai dari mencari buku di rak hingga buku tersebut berhasil kamu pinjam dan dapur. Oke, itu adalah contoh kasus atau studi kasus yang kita selesaikan untuk kelompok 1 dan 2. Tadi perintahnya adalah kita membuat algoritma yang berisi urutan langkah-langkah yang harus
kita lakukan mulai dari mencari buku di rak buku sehingga kita berhasil meminjamnya dan suatu saat kita akan kembalikan. Selanjutnya kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 dan 4 udah 3 dan 4. Coba salah satu nulis siapa yang oke. Kamu akan memulai pelajaran di laboratorium komputer. Semua perangkat komputer dalam keadaan masih total, tidak terhubung ke listrik. Kamu diminta untuk menyalakan sebuah unit komputer, CPU, dan monitor hingga siap digunakan menampilkan layar. Ya, betul. Artinya begini, nanti tadi posisi ruang lab itu laboratorium itu dalam posisi mati total. Artinya bukan berarti mati total, artinya listriknya tetap hidup, baik cuman komputernya tidak terhubung dengan arus listrik atau posisi komputer itu mati total. Jadi bagaimana supaya komputer itu bisa hidup sehingga menampilkan layar di desktop. Ini lembar LKPD-nya, lembar kerja siswanya. Jadi nanti di sini dibuat nama kelompoknya siapa saja. Kemudian jawabannya berdasarkan tadi soal yang kita tampilkan di depan. Dan bahkan di lembar LKPD-nya ada juga petunjuk. Kelompok 4 tadi mana? Siap? Kalau udah siap semuanya, berarti kita panggilkan kelompoknya secara acak. Jadi berdasarkan ini spin dari atas ini. Kan ada spin di atas, ada kelompok 1, 2, 3 sampai 4. Kita mulai ya? Ya. Kelompok 1 yang tampil di depan ya. Oke. Baik, langsung saja hasil diskusi kami itu tentang peminjaman buku di perpustakaan. Jadi ada langkah-langkah awal, ada langkah-langkah untuk meminjam buku di perpustakaan. Jadi langkah awalnya itu memulai. Jadi nomor 1 masuk ke area perpustakaan. Nomor 2 cari buku di rak sesuai kategori. Misalnya novel, buku cerita dan sebagainya. Nomor 3, periksa setiap buku di rak untuk menemukan jumlah yang dicari. Maksudnya buku yang kita perlukan itulah yang kita cari. Lanjut ke nomor 4, apakah buku ditemukan? Jadi Kita masuk ke kelompok 4. 1 tadi sudah selesai dan kelompok 4. Berarti kelompok 4 tadi ada algoritma menghidupkan komputer kan? Iya, Pak. Oke, silakan kelompok 4 untuk tampil di depan. Hasil diskusi kami itu tentang menghidupkan komputer. Dalam menghidupkan komputer, kita memiliki 4 menu adalah langkahnya. Yang pertama, kita memulainya. Nomor 1, sambungkan kabel power CPU ke slot kontak. Itu adalah langkah pertamanya. Yang kedua, sambungkan kabel power monitor ke. Membuat algoritma ini teman-teman berbentuk teks dan judul kami
nomor 10 yaitu menunggu petugas selesai memproses data file pinjaman, baru lanjut ambil kembali buku dan kartu anggota yang sudah diproses. Jadi ini sebagai tambahan saya dan komentar. Sekian dari kelompok 1. Apakah setiap langkah dalam algoritma sudah cukup jelas dan tidak ambigu bermakna ganda? Berikan contoh salah satu yang menurutmu paling jelas, atau artinya begini. Dari contoh dari soal pertama ini, evaluasi setiap kasus, apakah algoritmanya itu sudah jelas atau ada yang tidak jelas kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Oke, bagaimana? Jawabannya cukup jelas. Menurut saya paling jelas dan tidak ambigu. Contohnya kita periksa judul buku pada sampul ataupun buku, lalu bandingkan dengan judul buku yang kita cari. Ya, betul, tepuk tangan untuk si. Ini setiap pada saat kita mengambil buku, peminjaman buku, untuk membandingkan satu dengan yang lain, berarti kita perhatikan yang judul atau sampul daripada buku itu. Jadi kesimpulan kita pada hari ini tentang algoritma. Yang pertama, algoritma ini adalah satu tahapan atau struktur. Contohnya pada yang diberikan Bapak tadi, yaitu pembuatan teks. Berarti dalam pembuatan teks itu tidak segampang pembuatan ada, tapi ada tahapan-tahapannya. Ada strukturnya dulu, baru terjadinya ada atau baru terbuatnya yang namanya teks. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Intan. Oke, kesimpulannya, jadi artinya hari ini kita ada belajar algoritma. Di algoritma ini sebenarnya ditujukan kepada bagian programmer, dan bukan itu saja, juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana di dalam algoritma ini kita diajak untuk berpikir secara struktur, secara logis, di mana setiap masalah itu kita algoritma atau kita analogikan, kita selesaikan secara logis, secara yang masuk akal. Tuhan, pada siang hari ini kami datang di hadirat-Mu, kami mengucap syukur kepada Tuhan, sejak kami tadi memulai mata pelajaran untuk matematika, sehingga kami menyelesaikannya dengan baik. Kami baik Tuhan, bukan pada tempatnya kami, melainkan belas kasih kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, bila kami hari ini kami serahkan kepada kami dalam tangan-Mu. Puji dalam kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik, terima kasih. Hari ini kita sudah selesai, jadi tolong dirapikan nanti kursinya. Jadi sekian dan terima kasih dari Bapak. Selamat pagi. Pagi.